Bukan soal masker, bukan soal cuci tangan, bukan soal jarak-jarak, tapi sebuah transformasi ekonomi baru, new economy yang memaksa kita untuk new policy, new hubungan antar pusat dan daerah. Kita mesti merumuskan ulang tata cara ini untuk menuju pada satu kehidupan baru yang kita sebut dengan kehidupan digital. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Lesehan, jangan lupa subscribe di channel ini. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lesehan Indonesia, apa kabar Anda? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah pandemi ini, tentu kita harus memacu energi kita agar tetap bersemangat, agar tetap memiliki ide-ide cemerlang dalam kerangka terus menjaga kesinambungan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Baik, hari ini perbincangan kita terkait dengan recovery ekonomi di tengah pandemi. Mungkinkah? Dengan narasumber utama kita adalah Dr. Mukhtar Adam, atau oleh publik Maluku Utara dikenal sebagai Om Pala. Ya, ada yang menyebutnya sebagai Om Pala Melanesia. Oke, apa kabar Om Pala? Kabar baik. Salam hangat dari Melanesia untuk basudara lesehan Indonesia. Iya. Sahabat lesehan Indonesia, pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini telah menyebabkan perekonomian dunia menjadi begitu ambruk. Perekonomian dunia yang dulunya begitu kuat, ambruk seketika, dalam sekejap ambruk oleh karena pandemi ini. Dunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang dikenal sebagai negara yang perekonomiannya kuat pun mengalami hal yang relatif hampir sama. Di sesi perbincangan kita kali ini dengan Om Pala Melanesia, kita akan banyak mengulas tentang bagaimana situasi ekonomi Indonesia saat ini dan apakah mungkin recovery ekonomi itu dilakukan pada saat pandemi seperti saat ini. Om Pala, mungkin bisa memberikan gambaran situasi perekonomian Indonesia saat ini kurang lebih seperti apa? Kalau kita lihat perkembangan perekonomian Indonesia, ya, dari desain awal kita yang 5,1 sampai 5,2%, ya, setidaknya mengalami tekanan pada periode triwulan 1 yang asumsinya akan bertumbuh ke 5 harus segera direvisi oleh karena pandemi COVID-19 sesungguhnya adalah sebuah perubahan alam, perubahan dunia di berbagai episode perkembangan dunia sejak awal, itu sesungguhnya juga mengalami beberapa kali penyesuaian dunia. Saat ini setidaknya ada 214 negara yang mengalami dampak COVID-19. Artinya apa? Kita mengalami sebuah loncatan perubahan pola ekonomi baru. Yang dulunya kita memandang sebuah ekonomi sebagai sebuah interaksi yang menghubungkan antar negara di bidang perdagangan, manufacturing maupun service, itu seluruhnya dikelola dalam skema bernegara, lalu ada interaksi antar negara, ada perdagangan antar negara yang kita menggunakan dengan cara-cara yang offline. Ternyata pandemi COVID, sebelum pandemi COVID, signal-signal tentang perubahan-perubahan ekonomi global, kita memasuki dalam desain keindonesiaan kita, misalnya di dalam rumusan perencanaan 2045 Indonesia, kita akan mencapai growth yang mencapai 7%, bahkan di RPJM kita terlalu sangat sangat optimis. Tetapi fakta-faktanya memang harus ada sebuah pola-pola penyesuaian baru.
Dan pandemi COVID adalah percepatan dari pergerakan perubahan yang kita kenal sebagai new economic. Kita bukan saja memasuki new normal. New normal itu ditransformasikan dalam new economic adalah pola hidup ekonomi baru yang mendigitalisasikan seluruh aktivitas ekonomi. Jadi aktivitas bisnis pun mengalami perubahan-perubahan yang fundamental. Iya, fundamental ya. Kita dulu memikirkan bahwa kita perlu menyediakan pasar. Kita mengasumsikan pasar itu harus membangun satu gedung untuk mempertemukan pembeli dan penjual. Ke depan dengan pandemi COVID kita malah memikirkan bagaimana mendigitalkan pasar kita. Sehingga pasar adalah pertemuan pembeli dan penjual yang ditemukan dengan mediasi digital, bukan lagi pasar-pasar yang kita sebut saat ini. Nah, ini yang perlu dirubah sehingga national policy kita mesti berubah. Di regional policy kita juga mesti berubah dalam rangka menyesuaikan dengan new economy kita. Baik, lalu kemudian pelemahan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di dunia maupun yang kemudian berdampak ke Indonesia itu pada prinsipnya sektor-sektor mana yang paling rentan mengalami kontraksi dari sisi pertumbuhan ekonomi? Di sektor perdagangan di beberapa negara sudah mulai menutupi untuk tidak lagi melakukan ekspor di sektor pangan. Di pariwisata paling terasa sekali. Di sektor jasa beberapa aktivitas masih menunjukkan growth yang positif, utamanya pada digital economic. Tetapi pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang lain tervakum seluruhnya. Jadi ada di 214 negara, dan karena kita memasuki satu new economy, maka ini adalah pola-pola penyesuaian baru kita di bidang ekonomi untuk mentransformasikan digital kepada aktiviti ekonomi kita. Kita nanti ke depan kita tidak lagi mencetak uang digital uang kartal yang terlalu banyak. Kita memanfaatkan transaksi digital, kita mempertemukan pembeli dan penjual digital, maka sesungguhnya kita mentransformasikan kehidupan sosial masyarakat kepada digital. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka Indonesia mesti melakukan secepat mungkin. New normal kita bukan soal masker, bukan soal jaga jarak, bukan soal cuci tangan. Kita butuh kebijakan yang new economic, yang merubah culture kita untuk bertransformasi dari konvensional kepada digital. Bukan berarti dalam konteks ini pengertiannya mungkin dalam new economy itu ya, perilaku ekonomi, perilaku bisnis pasti akan berubah dalam behaviornya bakalan berubah. Ya. Lalu kemudian kalau tadi mungkin gambaran dari sisi ekonomi nasional kita ya, dari pendekatan makroekonomi. Nah, kondisi Maluku Utara sendiri seperti apa? Di Maluku Utara fenomenanya saat Jakarta mengalami tekanan dan pengambil keputusan di Jakarta mengalami kepanikan, setidaknya berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat yang ekstrim dan berubah-berubah dalam waktu itu karena Jakarta mengalami panik. Dan ketika Jakarta mengalami panik, ada shock therapy bagi pemerintahan region. Pemerintahan local government kita juga mengalami tekanan yang sama. Setidaknya terlihat ketika peristiwa satu positif di Kampung Makassar, semua orang panik lalu mendiskusikan. Ketika Jakarta landai, grafiknya melandai, Ternate grafiknya naik, pelonggaran terjadi di Jakarta, kok pemerintahan lokal kita juga ikut-ikutan. Dia tidak mempelajari bagaimana cara tekanan ketika Maret itu. Suasana kebatinan Maret pada national policy mestinya menjadi suasana kebatinan Juni pada pemerintahan Maluku Utara. Tetapi kan kita melihat ada gubernur jalan ke mall, wali kota jalan ke mall, wali kota bahkan membuka. Adalah cara-cara pemimpin tradisional yang akan menghadapi pemimpin transformasi yang digital. Sehingga pemimpin-pemimpin lama ini tidak cepat melakukan adaptasi. Ada kelambatan penyesuaian leadership terhadap perubahan new economy kita. Lalu kemudian dalam catatan data statistik kita menunjukkan kita mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi di bulan 1 itu kurang lebih 3,06 ya. Artinya kita kontraksinya kurang lebih 2%. Nah, situasi seperti itu menggambarkan secara real mungkin sektor-sektor mana yang paling terasa benar dari kalau pelambatan di 2020 year on year
yang 3,6 itu diakibatkan tidak sekedar pandemi COVID, oleh karena national policy di sektor pertambangan di triwulan 1 ya. Di triwulan 1 karena di triwulan kalau kita year on year per 2019 di 2019 ada ekspansi ekspor yang luar biasa terhadap sektor pertambangan. Tetapi di 2019 juga ada regulasi nasional yang dari si nikel itu pembatasan per 1 Januari 2020, sehingga sejak awal sudah diprediksi bahwa akan terjadi pelambatan si growth-nya dari ekspektasi yang 2018 dan 2019. Fenomena itu menunjukkan bahwa the real of economic inclusive itu ada pada 3,6 itu. Itu the real of inclusive, bahwa itu yang nyata bergerak pada perekonomian. Kalau yang di atas itu semua karena diinput oleh si sektor tambang, diakibatkan dari ekspor dan aktivitas di beberapa industri pertambangan. Nah, sehingga itu juga akibatnya yang Anda lihat sendiri, pergerakan ekonomi kan menjadi biasa-biasa saja oleh karena tidak mengalami tekanan yang dahsyat kepada masyarakat. Beberapa instrumen KUKM kita mengalami pelambatan. Di sektor pariwisata ada pelambatan, dan pelambatan itu hampir seluruh di dunia juga mengalami hal yang sama. Tetapi kan kita melakukan injeksi terhadap fiskal lewat bantalan sosial yang kita sebut dengan BLT. Nah, itu juga memacu pada sektor konsumsi, sehingga si bantalan konsumsi masih nahan terhadap si growth tadi. Lalu kemudian postur dari sektor pertanian kita sebetulnya seperti apa? Kalau di sektor pertanian kita kan sudah sejak dulu pemerintahan kita tidak melihat ini sebagai core business. Karena itu kita bergantung kepada provinsi yang lain. Pemerintahan kita membangun Maluku Utara untuk terus manut-manut terhadap Sulawesi Utara, terhadap Jawa Timur, terhadap Sulawesi Selatan. Sehingga skema itu juga COVID tidak menjadi pemicu baru untuk new economy. Mestinya gubernur, bupati, wali kota yang paham, dia akan membangun satu pola ekonomi baru. Dia tidak mau lagi menciptakan ketergantungan. Anda lihat saja saat ini beberapa negara menahan pangannya karena dia takut krisis seperti pada 1920 ketika Amerika mengalami tekanan yang luar biasa, dan Big Bang krisis itu berdampak kepada multisektor. Terjadi pengangguran yang luar biasa di Amerika Serikat yang pemicu awal dari pasar modal. Itu diprediksi resesi ekonomi itu akan terjadi pada pandemi COVID. Karena itu beberapa negara sudah mulai menahan, tidak lagi mau menjadi eksportir pangan, karena dia perlu menyiapkan kondisi pangan-pangan di berbagai negara. Nah, kalau potret itu kita potret ke local government, kita juga mesti menyiapkan pangan-pangan lokal kita tidak terjadi terus tekanan-tekanan terhadap produksi di sektor pertanian, utamanya pada pembunuhan pangan lokal. Itu berarti apakah Om Pala ingin menyebutkan bahwa sektor pertanian kita terabaikan di Provinsi Maluku Utara ini? Yes, karena kita selama ini terlalu bergantung kepada sektor perkebunan. Kita terlalu membangun ekonomi warisan yang memaksa rakyat kita memakan dari waris-waris kakek nenek kita. Cengkeh kita itu pemakan waris. Jadi kita ini adalah generasi pemakan waris yang pemimpin juga pemimpin waris, sehingga tidak melakukan recovery cara berpikir dari leadership itu. Sahabat Lesehan Indonesia, pandemi COVID-19 ini ternyata tidak saja memukul sektor konsumsi, tapi juga memukul sektor produksi. Lain halnya ketika kita bicara dampaknya secara luas, baik di bidang ekonomi maupun sosial lainnya, salah satu hal yang urgent untuk dibicarakan di publik para ekonom di Indonesia adalah dampaknya terhadap fiskal nasional kita gitu. Tentu memang pandemi ini berdampak yang sangat luas terhadap fiskal baik di level nasional maupun di daerah. Om Pala, kira-kira bagaimana gambaran kondisi fiskal Indonesia kita di saat menghadapi pandemi ini? Kalau kita bicara tentang fiskal, awalnya tadi di periode 2019 kita ekspektasinya besar, kita berharap bahwa si pajak kita akan menerima penerimaan tinggi sampai 1,800 triliun. Faktanya ketika pandemi COVID, sektor ekonomi dikena, maka efeknya si fiskal pendapatan dari pajak akan juga tidak bisa dicapai. Nah, sialnya juga yang kedua,
saat pandemi COVID per Maret adalah periode dari pelaporan SPT, surat pemberitahuan pajak terutang. Nah, disitulah sebenarnya kita berharap akan mendapatkan banyak sekali si uang pundi-pundi pajak kita akan masuk tuh. Tetapi ternyata tidak. Lalu pada periode itu yang sama terkenalah COVID, memaksa negara kita yang ketika kita mengalami tekanan, negara justru merespon yang lebih cepat adalah penanganan di sektor sistem keuangan, pengamanan pada sistem keuangan, pengamanan pada sistem fiskal, pada moneter. Lewat keluar Perpu nomor 1 tahun 2020. Itu respon negara begitu cepat terhadap pengamanan ekonomi. Maka sesungguhnya skema ekonomi telah dibangun. Setelah skema ekonomi telah dibangun, yang dipikirkan di kesehatan. Keluarlah Perpu 1 nomor 1 2020 memberikan pesan kepada banyak ekonom, menyatakan bahwa negara lagi tidak punya uang. Maka negara akan memilih menjual bond yang teranya sampai 50 tahun. Pandemi bond ya. Pandemi bond itu, si pandemi bond itu apa ekspektasinya mencari yang si defisit yang 800 triliun. Kalau itu yang dilakukan, maka Perpu akan memangkas setidaknya ada 14 undang-undang yang harus dipangkas. Di Undang-Undang Keuangan Negara, di perbankan. Tetapi di banyak analisis menyatakan bahwa ada efek jika si bondnya tidak laku. Kita jual tidak laku, maka di Perpu juga dibuka pintunya. Di pintunya gimana? Tidak lazim sektor moneter itu mengintervensi si fiskal. Tetapi si Perpu 1 itu memerintahkan moneter dapat masuk ke fiskal. Bahkan kita juga membuka pintu untuk menggunakan dana-dana lainnya, seperti kita punya dana haji, dana pensiun yang kemarin sempat ribut. Tetapi ternyata dalam perkembangannya bond kita masih diterima market. Ada proses yang baik di situ, sehingga secara nasional untuk sampai saat ini kita masih likuiditas kita untuk menjaga tiga sektor penting, di sektor kesehatan, di ekonomi, dan jaring pengamanan sosial sampai saat ini setidaknya aman. Walaupun yang kita lihat ada beberapa poin penting di dana transfer kita mengalami pemangkasan, oleh karena instrumen dari dana transfer berbasis pada net fiskal. Kita berdasarkan pada pendapatan neto dalam negeri. Nah, sementara yang kita ekspansi belanja saat ini bersumber dari utang. Yang kita melepaskan yang 3% tadi, si defisit kita harus longgarkan dia agar kita bisa mencari utang-utang baru untuk membiayai kebutuhan belanja. Situasi demikian, tekanan pada penerimaan pendapatan negara itu pasti berdampak terhadap APBN kita di tahun 2021. Kira-kira seperti apa gambarannya? APBN 2021 juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa di sisi fiskal kita akan mengalami penurunan sepanjang pemerintah tidak melakukan perubahan kebijakan. Maka kita tidak akan melakukan satu era yang namanya new economy. Cara-cara berinvestasi pemerintah harus segera berubah. Kampus misalnya, sudahilah tidak usah bangun gedung-gedung ruangan. Artinya kita tidak bebani fiskal dong. Yang kita bangun adalah digitalnya. Kita tidak bangun lagi ruang-ruang sekolah, kita bangun digitalnya. Anda bisa membayangkan kalau kita mengalokasikan yang 20% dari perintah undang-undang yang di sektor pendidikan. Kalau kita bangun gedung, berapa banyak gedung yang kita habiskan dan berapa puluh triliun. Sementara digital begitu murah. Sementara saat ini per 1 Januari 2020 tol langit kita sudah berfungsi. Artinya kita sudah ingin memasuki satu era baru, new economic digital, yang kita akan masuk ke situ. Maka kebijakan nasional berubah. Jangan lagi membangun gedung-gedung kelas, karena kita berekspektasi ke depan orang tidak ada lagi di dalam kelas. Dia akan belajar di rumah. Ke depan nanti orang tidak lagi datang ke pasar, datang ke mall, dia shopping di digital. Maka efisiensi juga akan bakalan lebih murah. Kalau dia lebih murah, negara juga jangan terlalu menekankan pajak yang mengakibatkan efek domino kepada si perekonomian. Nah, kalau begitu kita juga akan membangun satu pola-pola ekonomi yang jauh lebih efisien. Dan mestinya ada inisiasi baru. Saya kira dengan pandemi COVID, beberapa regulasi nasional segera berubah, termasuk dalam fungsi desentralisasi kita. Anda bisa membayangkan ketika pandemi COVID terjadi, Papua tutup, Sula tutup, Ribu Jakarta malah cabut.
Lalu perdebatan di soal lockdown, sebutan-sebutan lockdown, lalu ditransformasi dari PSBB, itu sejak awal terlihat bahwa pola hubungan negara dengan daerah juga ini belum tuntas. Pandemi COVID mesti menjadi rujukan untuk berubah kembali model desentralisasi kita. Kalau model desentralisasi kita berubah, maka juga mesti kita berubah yang namanya desentralisasi fiskal. Karena cara-cara kita membiayakan untuk membagikan antara pusat dan daerah juga di fiskal mesti berubah. Nah, saya kira pandemi COVID adalah pesan perubahan pada satu keadaan baru. Bukan masker, sekali lagi saya tekan. Bukan soal masker, bukan soal cuci tangan, bukan soal jarak-jarak. Tapi sebuah transformasi ekonomi baru. New economy yang memaksa kita untuk new policy, new hubungan antar pusat dan daerah. Kita mesti merumuskan ulang tata cara ini untuk menuju pada satu kehidupan baru yang kita sebut dengan kehidupan digital sosial yang harus tertransformasi. Oke, berarti urgensi daripada reformulasi di bidang fiskal itu diperlukan mendesak ya? Sangat mendesak, oleh karena Anda lihat di Undang-Undang 33 tidak pernah mengalami perubahan, tetapi Undang-Undang 32 tentang desentralisasi sudah mengalami kedua-tiga. Tetapi si Undang-Undang 33 yang desentralisasi fiskal masih seperti lama, tetapi mengalami beberapa perubahan di dalam Undang-Undang APBN. Di dalam Undang-Undang 33 tidak ada istilah yang namanya dana kelurahan. Ada berubah di dalam Undang-Undang APBN. Maka beberapa yang ini tidak mesti begini terus. Negara tidak bisa membangun ketidakpastian kita bernegara dalam asas desentralisasi fiskal. Segera melakukan perubahan pada Undang-Undang 33 atas respon pandemi COVID. Baik. Lalu Om Pala, dalam kondisi yang kurang lebih sama, bagaimana situasi fiskal di daerah-daerah, apalagi khususnya di daerah Maluku Utara? Nah, problem di daerah lain lagi. Problem yang di daerah tertekannya pada sektor jasa yang menjadi primadona bagi pajak daerah. Kalau Anda membaca Undang-Undang 28 2009, sektor pajak itu kan ada di hotel, restoran, iklan, PBB, BPHTB. Sampai saat ini tidak ada satu kabupaten di Maluku Utara yang bupati wali kotanya bilang kepada rakyat untuk dia membebaskan pajak bumi bangunan. Dia tidak bicara tentang bea balik nama atas penjualan tanah. Itu menentukan apa namanya? Itu adalah insentif yang mesti diberikan, relaksasi yang mesti diberikan dunia usaha ya. Di bidang perhotelan. Tapi kita muak, betul-betul jengkel ketika membuka relaksasi new normal, wali kota atau DPRD kita bicara tentang PAD Ternate. Menyakitkan bagi rakyat bahwa di tengah pandemi COVID, pemerintah masih mencari pendapatannya. Saat kebencanaan kita tidak butuh pemerintahan yang kaya, kita butuh rakyat yang stabil menyiapkan konsumsi. Kenapa pemerintah kita ngotot mencari PAD? Kita tidak bangun pemerintahan bisnis yang menggali pendapatan asli daerah dari rakyatnya. Kita tidak inginkan bahwa di suasana pandemi COVID, pemerintahan kita datang menagih leo-leo di pasar-pasar, meminta-minta di hotel-hotel, meminta-minta di restoran. Sudahilah, ini kita closing dulu, kita tahan dulu. Kita tidak butuh pemerintahan kaya. Kami tahu bahwa mereka dapat dana DAU, mereka dapat dana DBH. Gunakan itu untuk bantalan sosial. Dan untuk apa pemerintah kaya? Karena pemerintahan dibentuk untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau rakyatnya menggerakkan ekonomi, kalau rakyatnya berpindah dari pasar tradisional ke pasar digital, fasilitasi ini dong. Pindahkan mereka ke digital. Dari pasar higienis ke pasar digital. Ada investasi di situ, pemerintah masuk. Bukan pemerintah datang-datang minta-minta leo. Kita tidak butuh pemerintahan kaya, kawan. Kita butuh rakyat yang sejahtera, yang stabil konsumsinya. Di situ baru the real of government. Ya, lalu Om Pala, dalam situasi yang runyam ya seperti saat ini yang kita hadapi, bagaimana sih sebetulnya recovery yang kita harapkan terjadi di dalam kondisi pandemi? Apakah itu mungkin terjadi, recovery ekonomi itu berlangsung dalam situasi pandemi? Recovery ekonomi adalah sebuah proses untuk memfasilitasi pergerakan ekonomi kan? Kalau kita masih menggunakan pikiran-pikiran konvensional masa lalu, memikirkan pasar itu harus datang ke higienis, maka tidak akan ada recovery. Maka akan banyak rakyat kita terjangkit, maka akan banyak angka kematian, dan kita hanya bisa mampu menyediakan lahan-lahan pekuburan.
Tapi kalau kita mentransformasikan dia ke digital, semua orang bisa melakukan transaksi, semua orang bisa berproduksi. Dia bisa menjadi pemain ekonomi di dalam digital itu. Oleh karena waktu yang bersamaan, kalau Anda belajar di teori ekonomi kita di market kan, kalau pasarnya bisa masuk keluar begitu cepat pemainnya, maka si pasar akan menjadi efisien. Nah, kita butuh mekanisme desain market digital yang efisien, yang difasilitasi oleh digital. Di media sosial, di sana Anda akan berhadapan. Produk Anda bohong, Anda akan dibully habis-habisan. Anda bermain harga, Anda akan dibully habis-habisan. Sehingga mekanisme pasar digital itu jauh lebih demokratis. Demokratis ekonomi itu akan melahirkan efisiensi ekonomi. Apakah artinya bahwa new normal ini memungkinkan terjadinya satu proses recovery dalam situasi saat ini? Sangat dimungkinkan. Bahkan ini menjadi momentum untuk memindahkan mama-mama yang penjual kangkung berpindah. Tetapi kita masih, karena itu butuh pembelajaran, kita butuh middleman untuk memfasilitasi itu secara bertahap berpindah. Ini perubahan culture. Perubahan culture yang akan berpindah. Anda tidak lakukan ini, Anda akan kehilangan masa depan. Anda kehilangan masa depan kompetisi market global. Karena apa yang Anda input hari ini di market Ternate dari pasar Inggris, Anda bisa dibeli di Skotlandia. Ada bisa dipesan dari berbagai negara. Kita punya 1000 apalah. Kalau Anda input, Amerika bisa meminta. Kita dari si pasar lokal yang kita bilang si Ternate tadi, kita bisa menjual bukan hanya Jakarta, bukan hanya Indonesia. Di berbagai negara akan bisa meminta. Maka kita akan mendapatkan satu market yang luas. Kalau begitu size marketnya kita butuh memproduksi. Maka ibu-ibu rumah tangga kita yang memproduksi 1000 apalah akan mendapatkan pasar yang efisien. Nah, mekanisme-mekanisme itu yang segera mesti dilakukan. Dan itu adalah strategi yang kita sebut dengan recovery ekonomi. Karena market terbuka. Recovery ekonomi itu dilakukan dengan digitalisasi itu. Tidak ada jalan lain. Kalau Anda mau konvensional balik ke situ, ada si ancaman si COVID-nya, maka kalau Anda lakukan terus, Anda membunuh rakyatmu. Karena rakyat akan terjangkit dan rakyat akan mati pada kelompok usia yang rentan. Maka pilihannya apa? Kita digital. Dan ternyata digital jauh lebih efisien. Kita lebih bisa mengontrol. Kenapa kita mengontrol? Karena si medianya akan dievaluasi oleh market sendiri. Sehingga market menjadi efisien. Oleh karena kompetisi menjadi efisien. Nah, karena itu ini jalan recovery yang efektif yang mesti dilakukan. Tetapi pemerintahan lokal kita malah tidak mau melakukan itu. Masih mau juga dengan cara-cara konvensional. Malah diminta pakai masker, jaga jarak. Mau gimana mau jaga jarak? Penumpukan terjadi di pasar Riginis. Pasar di pasar apa? Sasa tidak ada barang. Akhirnya orang Jambula datang ke pasar Riginis, terjadi penumpukan. Baru pemerintahnya larang mau pukul-pukul orang di pasar Riginis. Ya salah sih pemerintah tidak menyiapkan redistribusi barang di berbagai pasar agar tidak terjadi penumpukan pada satu titik. Itu juga tidak dilakukan. Atau menyiapkan di kita dengan berbagai skema itu. Sesungguhnya ini pembelajaran pada jalan menuju new economy kita. Baik. Lalu pemerintah itu berharap konsumsi itu menjadi faktor penting dalam mengagregasi atau mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Nah, harapannya adalah kelas menengah yang kita harap menjadi pemain utama atau pelaku utama dari consumption ini bisa kita dongkrak untuk dari sisi pendapatannya untuk meningkatkan konsumsinya gitu. Apakah dalam situasi seperti ini mungkin konsumsi yang kita mau dorong kalau ada si produksinya? Gitu. Konsumsi akan terjadi jika mereka punya pendapatan. Kalau mereka tidak punya pendapatan, kita injek dia dengan bantalan sosial pada kelompok yang low. Si medialnya kan tetap ada nih, mereka akan spending. Tetapi yang low-nya tidak akan mampu spending karena dia kehilangan pendapatan. Nah, kita inisiasi dia awal-awal ini. Kenapa sampai di dalam Perpu 1 2020 itu hanya diminta kepada 3 skema: kesehatan, ekonomi, dan bantalan sosial. Bantalan sosial ini selain itu juga meningkatkan konsumsi. Maka si konsumsi naik. Nah, ini dulu lakukan agar mereka tinggal di rumah. Yang tadinya tidak punya internet, kita upayakan agar bisa mereka akses internet. Pesan sayur dari rumah, pesan ikan dari rumah. Nah, itu kita skemakan. Nah, ada satu skema yang didesain oleh pemerintahan lokal menuju kepada yang kita sebut dengan recovery.
Tapi kalau pemerintahnya masih mau tetap ngotot ke yang soal-soal konvensional, rada sulit, itu susah. Menurut Om Pala, apa sih sebetulnya skema lokal yang diperlukan untuk menuju recovery tadi ya? Apa model kebijakan yang mungkin mendesak dan perlu dilakukan dalam jangka pendek atau jangka menengah sehingga recovery itu bisa berjalan dan terjadi dengan semestinya gitu. Kalau recovery yang di bidang ekonomi itu jalan kita mendigitalkan, maka kita mengefisiensikan si sistem logistik. Logistik kita beda dengan berbagai provinsi yang lain karena kita adalah archipelago state, bukan archipelago state ya, the islands konsepnya kan. Nah karena itu kita perlu ada mekanisme untuk sistem logistik antar pulau dan juga sistem logistik di dalam wilayah. Nah dua skema ini mesti didesain. Kalau ini didesain, maka kita akan mengalami satu keadaan ekonomi yang jauh lebih efisien. Kita bisa mengendalikan si pasar. Apa yang dilakukan yang saat ini yang paling penting, mengurai dulu persoalan di pasar-pasar tradisional agar kembali norma, kembali pada kita sebut dengan new economic adalah mengurangi jumlah kedatangan. Saya membayangkan satu waktu pasar gini akan menjadi gudang supply. Tidak lagi tumpukan orang. Kita akan menutup pasar dan orang tidak lagi bicara beli transaksi secara konvensional di pasar higienis. Di sana adalah depot-depot gudang. Jadi kita butuh satu gudang yang bisa terdistribusi dalam mekanisme online. Yang kedua di sistem logistik. Di sistem logistik juga harus terdesain. Seluruh UMKM kita masuk ke dalam digital, berproduksi masing-masing di rumah. Maka market akan diatur dalam mekanisme yang lebih efisien melalui sistem logistik. Nah kalau sistem logistik kita desain, maka kita akan menemukan satu titik equilibrium ekonomi pada posisi ekonomi baru oleh karena pandemi COVID. Nah itu yang mesti dicari pada titik equilibrium mana pergeseran yang di insights oleh si pandemi COVID. Maka kebijakan-kebijakan itu harus secara fundamental mengalami perubahan. Yang kedua di sisi moneter. Di sisi moneter kita harus memaksa negara, meminta kepada negara agar relaksasi tidak hanya kepada pokok pinjaman. Kita butuh juga pada bunga. Minimal pada tahun 2020 sehingga si pelaku-pelaku ekonomi itu bisa recovery dari keadaan ekonomi. Kalau kita hari ini kita harus memaksakan mereka harus bayar. Sekarang kalau tidak salah cuman yang dilonggarkan adalah pokok, si bunga masih tetap dibayar. Nah karena itu mestinya 6 bulan ke depan kita meminta agar negara di sektor moneter lewat Bank Indonesia relaksasinya terjadi juga pada bunga pinjaman. Selain pokok pinjaman tidak minta dihapus kok, hanya mau minta ditunda per 1 Januari 2021 baru kita memulai. Nah itu untuk kita bisa mengurai berbagai problem perekonomian di Kota Ternate. Baik, kalau mungkin yang paling terakhir dari sesi kita hari ini, apa kira-kira himbauan yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah, termasuk juga para pelaku usaha dalam rangka recovery ekonomi kita di daerah? Yang utama bahwa pemerintah daerah fokus kepada penanganan kesehatan, ekonomi, dan jaring pengamanan sosial. Sudahlah, pilkada itu sesuatu yang alami. Janganlah berdebat di soal pilkada. Sudahilah cara-cara kumpul uang untuk menuju pilkada. Saya tahu ada beberapa upaya untuk tidak mau mengeluarkan APBD karena ingin menjembatani pilkada yang di ujung tahun. Problem kita memang di saat kebencanaan kita memasuki juga peristiwa politik. Yang kedua-duanya membutuhkan investasi. Satu investasi untuk rebutan kuasa, satu investasi untuk penyelamatan kemanusiaan. Maka pemimpin yang manusiawi adalah pemimpin yang mau mengeluarkan seluruh instrumen fiskalnya untuk menyelamatkan rakyatnya. Tidak ingin mengambil jembatan untuk menuju pilkada. Sudahi itu baik wali kota, baik bupati, sudahi cara-cara yang tidak lazim itu. Saat ini di tengah kebencanaan kita butuh memanusiakan manusia. Terus bagi pelaku usaha, apa yang bisa bagi pelaku usaha, inovasi digital pilihan yang tepat untuk memasuki new economic yang kita akan memperlebar pasar. Saya kira teman-teman UMKM harus mulai adaptatif. Dari biasa bermain Facebook kita alih menjadi input barang. Anda bisa menggunakan Facebook untuk jualan, Anda bisa menggunakan WA untuk jualan, Anda bisa menggunakan Instagram untuk jualan. Media pasar begitu banyak. Lupakanlah pasar higienis. Dia akan menjadi masa lalu kehidupanmu.
dan kita akan mengalami satu transformasi yang kita dapat dalam pasar media sosial. Facebook adalah pasar bagi kamu untuk mengganti higienis. Grup WA adalah pasar bagimu untuk bisa menjual. Kita lupakan pasar Bastion, kita memulai pasar Instagram untuk kita lupain pasar Dufa-Dufa. Begitulah cara kehidupan masa depan, maka pasar-pasar konvensional akan hilang pada zamannya, dan satu era baru kita sebut dengan new economic adalah satu transformasi ekonomi yang mendigitalkan kita. Bahkan bisa jadi di soal logistik kita di sana bermain para robot. Maka kita segera melakukan penyesuaian. Kebijakan hari ini adalah menentukan jalan anak tangga bagi kehidupan masa depan generasi Maluku Utara. Baik, demikian bincang-bincang kita hari ini, sahabat Lesehan Indonesia. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita pada hari ini menjadi edukasi bagi publik, menjadi edukasi buat semua, termasuk pemerintah, agar dalam regulasi-regulasi kebijakan-kebijakan ke depan tetap memperhatikan aspirasi publik. Saya kira sesi hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Subajo.